Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para santri sekalian, kembali berjumpa bersama saya di pembelajaran IPA kelas 9. Kita masih membahas bab yang pertama, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Kita memasuki bagian yang kedua. Dapat terlihat di layar, ya. Di situ ada beberapa sperma atau spermatozoa yang berlari menuju satu sel yang ukurannya cukup besar. Kalian tahu kira-kira itu sel apa? Iya, betul. Itu adalah sel ovum atau sel telur, ya. Di situ terlihat hanya ada satu sel spermatozoa yang mampu menembus daripada dinding sel ovum, sehingga ya maka satu yang berhasil menembus inilah yang berhasil meleburkan ya inti dari spermatozoanya bersama dengan inti ovum, ya. Terjadilah fertilisasi ya dari spermatozoa dan ovum menjadi apa? Menjadi zigot. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan ada dua pembahasan. Pertama, pembahasan tentang perkembangan zigot menjadi janin, dan yang kedua, ya, di halaman ketiga dan keempat, yaitu tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mari kita simak untuk pembahasan yang pertama. Sebelumnya silakan kalian amati video berikut ini. Anak-anak, kalian bisa melihat tayangan video. Itu ada bayi, ya. Ini video yang saya ambil dari sumber YouTube. Pertama bermula dari zigot, ya. Sebelum zigot, di situ sebelumnya ada banyak sekali sel spermatozoa yang berlari menuju sel yang besar. Di situ tertulis ovum, ya. Ini terjadi di tuba fallopian atau di oviduct. Kemudian ya mereka berlomba-lomba untuk dapat menembus, ya, menembus sel telur tersebut, namun hanya satu yang dapat lolos. Kita kembali masuk ke dalam, ya, ini. Itu adalah dua inti dari inti spermatozoa dan inti ovum bersatu, ya, melebur. Terjadilah fertilisasi, kemudian menjadi zigot, sel tunggal yang sifatnya diploid. Kemudian pada fase berikutnya akan terjadi pembelahan dari satu sel menjadi dua sel, tahapan dua sel. Kemudian tahapan 4 sel, membelah lagi, tahapan 8 sel, membelah, kemudian terus dan terus sambil berjalan menyusuri saluran oviduct atau saluran tuba fallopi. Dia menjadi morula, dari kata mores, lebih banyak, yaitu terlihat seperti bola besar yang terlihat seperti anggur, ya, klaster, namanya morula. Setelah kita lihat dalamnya, nah, ternyata dalamnya itu dia ada bagian, ya, inner atau bagian massa sel dalam yang berbeda dari lapisan luarnya. Ada semacam rongga di dalamnya yang berisi cairan. Kemudian itu ditutup lagi, ya, ini untuk memberikan gambaran. Selanjutnya terus dari morula ini berkembang, terus mengalami perkembangan sampai dia pada bagian dalamnya itu ada 3 lapisan utama, lapisan ektoderm, lapisan endoderm, dan lapisan mesoderm. Ya, lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm disebut juga, ya, lapisan germinal. Nah, bagaimana? Menarik bukan videonya? Saya kira anak-anak bisa memahami
dan sudah memiliki sedikit gambaran tentang bagaimana pertumbuhan daripada zigot sampai menjadi embrio. Baik, para santri sekalian, berikutnya kita lihat di halaman yang ketiga. Di situ judulnya perkembangan zigot menjadi janin. Pada nomor 1, di situ tertulis proses fertilisasi sampai perkembangan zigot menempel pada dinding uterus. Ya. Proses fertilisasi atau pembuahan sampai perkembangan zigot menempel. Nah, menempel ini ya adalah akhir dari tujuan. Ya. Menempel di mana? Pada dinding uterus. Apa itu dinding uterus? Dinding rahim. Istilahnya adalah endometrium atau dinding rahim. Perhatikan pada gambar 1.2 tentang proses perkembangan zigot setelah fertilisasi sampai menempel pada dinding uterus. Pertama di situ nomor 1 ada ovulasi. Apa itu peristiwa ovulasi? Ovulasi adalah peristiwa pelepasan sel telur dari ovarium. Kemudian sel ovum yang terlepas dia akan memasuki tuba falopi. Di dalam tuba falopi di sana terjadi fertilisasi. Kenapa? Karena bertemu dengan spermatozoa. Terjadinya peleburan antara inti sperma dan inti ovum. Ya. Menjadi apa? Menjadi zigot. Kemudian dari zigot ya mengalami pembelahan dari 2 sel, 4 sel, 8 sel sampai menjadi morula ya. Atau istilahnya embrio. Kemudian embrio berkembang ya. Ini terus berkembang seperti yang telah ditayangkan pada video ya. Embrio di situ bagian dalamnya ini tidak seperti batu yang kemudian tidak ada rongga ya, tapi dalamnya itu ada rongganya dan di sana ada lapisan dalam ya, lapisan massa sel ya. Massa itu kumpulan ya, kumpulan sel. 3 lapis tadi, lapisan ektoderm, lapisan endoderm dan lapisan mesoderm. Apa fungsi atau tujuan dari penamaan 3 lapisan ini nanti akan dibahas lebih lanjut pada masalah embriologi. Ya. Yang jelas di situ ada proses yang keempat, ya, yaitu embrio menempel pada dinding uterus. Ya. Ada istilah lain namanya nidasi, dari kata nidation. Artinya itu adalah bersarang. Ya, nida itu artinya bersarang ya. Proses bersarang. Apa yang bersarang? Embrio. Bersarang di mana? Bersarang pada dinding rahim, gampangannya menempel. Ya. Seperti itu. Ini untuk gambar yang pertama. Ya. Nah, setelah embrio ini menempel pada dinding uterus atau nama lainnya endometrium, ada yang tanya, itu dinding yang sebelah mana? Kanan apa kiri? Ya, tidak tahu. Yang penting itu di dindingnya. Tahap selanjutnya adalah perkembangan dari embrio sampai terbentuk menjadi janin. Ya, jadi memasuki babak baru. Nah, ketika embrio ini sudah menempel pada dinding rahim, inilah yang disebut sebagai istilah dimulainya masa kehamilan ya. Sehingga kalau dites dengan alat tes itu namanya test pack itu, kalau garisnya 1 artinya ya negatif, kalau garisnya 2 berarti positif. Warnanya apa? Merah ya. Baik, kita perhatikan di situ ada 3 step ya, ada minggu keempat, ada minggu ke-7 dan minggu ke-13. Berarti kira-kira sampai berapa bulan? Yaitu kira-kira sampai 3 bulan pertama. Ya, pada minggu keempat atau bulan pertama ini
dapat dilihat di situ ada gambar amnion. Amnion itu apa? Cairan ketuban. Kemudian korion. Korion itu apa? Korion itu lapisan selaput, ya, selaput yang membatasi antara si janin ya dengan bagian di luar. Nah, isi dalamnya korion itu apa? Tadi amnion. Di dalam amnion ada janin. Kemudian ada kantong kuning telur. Nah, ini ya. Kemudian ada pembuluh darah ibu. Nah, ini ya, garis-garis yang berkerut-kerut itu, ya. Jadi ini gambaran daripada endometrium atau dinding rahim yang dipenuhi dengan pembuluh darah. Jadi itu kalau ada warnanya itu warnanya merah. Kemudian di minggu yang ketujuh, di situ, ya. Sudah mulai agak terlihat ya bentuknya, disebut sebagai embrio ya atau janin ya. Namun belum begitu terlihat jelas. Kita lihat di minggu yang ke-13. Nah, di sini sudah cukup tergambarkan. Di situ ada korion tadi atau lapisan ya. Lapisan atau selaput yang membungkus amnion, ya. Amnion itu cairan. Di dalam cairan itu ada janin atau jabang bayi, ya. Kemudian di situ kalian lihat ada plasenta, ya. Plasenta ini adalah ya jaringan atau organ ya. Disebut sebagai organ, ya. Plasenta itu organ yang apa? Yang menjadi penghubung antara si bayi dengan si ibu, ya. Apa yang disalurkan dari plasenta kepada janin ada dua. Pertama oksigen, kedua nutrisi. Melalui apa? Darah. Jadi asupan nutrisi daripada janin itu diberikan melalui plasenta, kemudian nanti bersambung kepada tali pusar. Ya, bersambung pada tali pusat itu membawa oksigen dan nutrisi seperti itu. Ya. Ini ya gambar 1.3 proses perkembangan embrio hingga terbentuk janin. Nah, itu anak-anak kira-kira untuk gambaran perkembangan dari mulai zigot sampai menjadi janin di pekan yang ke-13. Kemudian terus terbentuk sampai kepada bentuk yang sempurna kira-kira masa 9 bulan 10 hari ya. Para santri sekalian, juga di dalam Al-Quran telah disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai dengan 14 tentang Allah mengkabarkan kepada kita semua bagaimana penciptaan Allah ya pada manusia sehingga bentuknya disempurnakan ya. Dari ayat ke-12 sampai dengan ayat 14. Di situ bisa kita baca, dan manusia ini semuanya diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian saripati itu dijadikan air mani, ya, air mani atau air spermatozoa. Kalau dalam istilah lain disebut juga cairan semen. Kemudian disimpan di dalam tempat yang kokoh. Tempat yang kokoh di sini dimaknai sebagai rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Ya, melekat tadi berarti apa? Ada proses bersarang nidasi, ya, nidasi. Seperti melekatnya lintah ya kepada kulit kita gitu. Kemudian setelah melekat dijadikan segumpal daging. Ya. Setelah segumpal daging dijadikan tulang belulang. Lalu kemudian tulang belulang tersebut dibungkus dengan daging.
Kemudian setelah itu Allah menjadikan penciptaannya sempurna menjadi makhluk yang lain, ya. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Surat Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai dengan 14. Ya, itu penjelasan dari Al-Qur'an. Nanti bisa kita dalami lagi dalam kajian tafsir. Nah, pada halaman yang keempat di sana dituliskan juga bagaimana perkembangan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya. Dalam pembahasan IPA, ya, perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan manusia ini dipengaruhi oleh aktivitas metabolisme tubuh. Yang aktivitas metabolisme ini juga dipengaruhi oleh hormon, ya. Di antara hormon yang mempengaruhi pertumbuhan itu adalah hormon tiroid, ya, hormon tiroid di sini. Kemudian untuk perkembangan, apa itu perkembangan? Perkembangan itu artinya bagaimana organ tubuh itu mengalami kematangan fungsi. Fungsinya, ya, optimal, ya. Organ tersebut berfungsi secara optimal. Organ apa yang dimaksud? Yaitu semuanya, ya. Dari mulai organ seksual, kemudian organ pendengaran, penglihatan, pikiran, ini semuanya mulai Allah berikan kematangan, ya. Dalam istilah agama kita namanya balik. Balik itu artinya telah sampai, ya. Secara teori, ya, ada dua hormon yang mempengaruhi perkembangan pada manusia, ya. Hormon yang mempengaruhi perkembangan pada laki-laki itu adalah hormon testosteron, ya. Dan yang mempengaruhi pada perempuan ini adalah hormon estrogen dan progesteron. Istilah balik di dalam IPA juga disebut sebagai istilah pubertas, ya, pubertas. Pubertas itu bukan masa kalian kemudian mulai sekedar mengenal lawan jenis, tapi harus lebih diartikan pubertas ini kalian sudah mulai balik, sudah mulai mendapatkan beban syariat, ya, dosa, pahala, ya, maksiat dan ibadah, di mana pada masa balik itu mulai terhitung, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, namanya perkembangan pada manusia itu secara teori ada namanya perkembangan ciri-ciri primer dan sekunder. Ya. Kemudian untuk perkembangan ini ada yang disebut sebagai perkembangan primer dan sekunder. Secara umum pada laki-laki atau pada anak laki-laki itu perkembangan primernya adalah di mana anak itu sudah mengalami mimpi basah atau keluar air mani. Maka itu sudah menjadi tanda-tanda yang primer. Sedangkan pada perempuan itu dimulainya siklus menstruasi, biasanya sekitar usia 9 atau 12 tahun. Kemudian selain tanda primer juga ada tanda sekunder. Tanda sekunder ini tanda yang memperkuat, ya, yang terlihat secara fisik, ya. Untuk laki-laki ini ada pertumbuhan rambut di beberapa bagian, ya, kemudian membesarnya suara, ya, tumbuh jakun, ya, tumbuh jenggot dan sebagainya. Ini bagian daripada ciri-ciri perkembangan sekunder. Sedangkan pada perempuan ciri-ciri perkembangan sekundernya ini dapat terlihat dengan adanya beberapa tumpukan lemak di beberapa titik bagian tubuh yang mungkin hampir merata, sehingga untuk anak perempuan ini lebih terkesan badannya itu bulat-bulat, ya, dari lengannya, ya, kemudian pipinya, kemudian di beberapa bagian seperti pinggul ini juga banyak
timbunan lemak. Ya, dalam rangka apa? Tentunya masing-masing dalam rangka mempersiapkan untuk aktivitas reproduksi. Ya, seorang ibu ya ini membutuhkan topangan pinggul yang cukup kuat untuk apa? Nanti ketika proses hamil ya selama 9 bulan itu, kemudian juga utamanya pada saat proses persalinan, kemudian proses menyusui ya dan sebagainya. Maka beberapa kelenjar juga tumbuh seperti kelenjar ASI dan macam-macam. Ini bagian daripada contoh-contoh ciri perkembangan sekunder. Nah, demikian itu, selengkapnya bisa anak-anak lihat pada buku kita halaman keempat ya. Kita akan bahas untuk materi berikutnya tentang apa? Siklus haid ya. Kemudian ada gametogenesis dan ejakulasi dan penyakit pada sistem reproduksi, insya Allah pada pertemuan atau video selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.